Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 347. Boom! Dengan suara ledakan yang dahsyat. Di dunia spiritual ginseng, ruang terbuka yang luas di hutan tiba-tiba berguncang hebat seolah-olah terjadi gempa bumi. Pada saat ini, sebuah kuali emas kehijauan yang tingginya 30 kaki berdiri megah di depan beberapa orang di lapangan. Itu seperti gunung kecil. Kuali yang tinggi itu menghasilkan bayangan besar di bawah pantulan sinar matahari. Itu benar-benar menelan bayangan beberapa orang. Kegelapan yang tiba-tiba, ditambah dengan pantulan sinar matahari, menyebabkan Penatua Luo dan dua orang lainnya menyipitkan mata dalam beberapa detik. Mereka tidak berani mengangkat kepala untuk melihat benda besar yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Setelah beberapa napas, ketika mereka bertiga menoleh, mereka melihat sebuah kuali besar berdiri di depan mereka. Ketika mereka bertiga melihat ini, mata mereka tidak bisa tidak menjadi serius. Mata Luo Jin tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia telah melihat kuali di depannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyebutkannya kepada Penatua Luo. Dia tidak tahu mengapa Xiaoyan mengeluarkannya saat ini. Melihat kuali besar di depan mereka, Penatua Luo dan Qingmu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka saling memandang ketika Penatua Luo dan Qingmu melihat kuali di depan mereka dengan jelas. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah tua mereka. Meskipun Penatua Luo adalah seorang pemurni senjata dan biasanya hanya tahu cara memurnikan beberapa senjata, dia juga mencoba-coba aspek pemurnian kuali. Meskipun kedua kuali itu memiliki atribut yang berbeda, metode pemurnian mereka serupa. Terlebih lagi, para pemurni senjata mampu memahami beberapa hal baru, terutama ketika menyangkut barang-barang yang memiliki metode pemurnian khusus. Pada saat ini, Penatua Luo segera mengenali kuali di depannya dengan sekilas. Kuali di depannya adalah kuali yang menduduki peringkat kedua dalam daftar tripod surgawi. Kuali ilahi Luo Tian. Ini, yang kedua dalam daftar tripod surgawi. Kuali ilahi Luo Tian. Melihat kuali besar di depan mereka, yang seperti gunung kecil, Penatua Luo dan Qingmu sangat terkejut. Sulit membayangkan bahwa kuali ilahi Luo Tian, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar tripod surgawi, benar-benar akan muncul di tangan Xiaoyan. Jika berita ini menyebar, masalah yang akan dihadapi Xiaoyan di masa depan akan lebih dari 10 kali lebih sulit daripada sekarang. Memikirkan hal ini, wajah kedua lelaki tua itu segera mengungkapkan ekspresi bermartabat. Daftar tripod surgawi mengesampingkan peringkat kuali ilahi Luo Tian. Hanya kuali obat pada daftar tripod surgawi yang merupakan hal yang didambakan semua alkemis di benua itu. Di hati para alkemis, bobot daftar tripod surgawi tidak jauh lebih rendah daripada daftar api surgawi. Di hati beberapa alkemis, nilai kuali obat pada daftar tripod surgawi tidak lebih rendah daripada nilai api surgawi. Untuk kuali obat pada daftar tripod surgawi, beberapa alkemis tidak dapat menemukan satu kuali pun sepanjang hidup mereka. Tanpa diduga, Xiaoyan, di usia yang begitu muda, benar-benar memiliki harta yang mengejutkan. Nah, benda ini sudah punah di benua ini entah sudah berapa tahun yang lalu. Aku tidak menyangka benda ini akan jatuh ke tanganmu hari ini. Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Tatapan mata tetua Luo tampak serius saat dia menatap Xiaoyan. Nada bicaranya serius. Kata-katanya mengandung peringatan untuk Xiaoyan. Meskipun kuali ilahi Luo Tian adalah kuali obat tertinggi yang menduduki peringkat kedua dalam daftar tripod surgawi, itu juga karena hal inilah ia akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Xiaoyan. Begitu berita bahwa Xiaoyan memiliki kuali ilahi Luo Tian menyebar, semua alkemis di benua itu akan terkejut. Bagaimanapun, daftar tripod surgawi bukan hanya lelucon. Setelah mendengar kata-kata tetua Luo, Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang ini? Kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri. Karena dia sudah memiliki kuali ilahi Luo Tian, tentu saja, dia sudah memikirkan kemungkinan terburuk. Namun, dia tidak khawatir. Paling tidak, dia yakin bahwa dia bisa menyimpan kuali obat di tangannya untuk jangka waktu tertentu. Karena kuali obat sudah ada di tangannya, Xiaoyan tidak akan menyerah mudah sekali. Melihat ekspresi serius di wajah Xiaoyan, tetua Luo menganggukkan kepalanya. Ia sedikit mengernyit dan memperingatkan Xiaoyan. Ingat, cobalah untuk tidak mengeluarkan benda ini di masa mendatang. Begitu ketahuan, kau akan mendapat masalah. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lagi. Ia tahu logika di balik ini.
Sebelum ia memiliki kekuatan untuk melindungi kuali ilahi Luotian, ia hanya bisa menyembunyikannya di cincin penyimpanannya. Setelah mengingatkannya lagi, Penatua Luo memfokuskan perhatiannya pada kuali ilahi Luotian di depannya. Dia hanya melihatnya sekilas sebelumnya. Jadi dia tidak melihat kuali obat di depannya dengan sangat jelas. Ketika Penatua Luo melihat kuali obat di depannya dengan hati-hati, dia segera menemukan beberapa petunjuk. Mata Penatua Luo terfokus dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Di bawah pengamatan cermat Penatua Luo, kuali ilahi Luotian di depannya benar-benar tertutup retakan. Untuk kuali obat, ini hampir dibuang. Selain itu, kuali obat di depannya adalah kuali ilahi Luotian yang menduduki peringkat kedua dalam daftar kuali surgawi. Apa yang terjadi? Mengapa kuali ilahi Luotian menjadi seperti ini? Saat suara yang mengandung keterkejutan yang tak tertandingi terdengar, mata tuanya yang keruh segera menatap Xiaoyan. Pada saat yang sama, Luo Jin dan Qingmu di samping juga mengalihkan pandangan mereka dari kuali obat dan menoleh ke Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya. Kemudian, dia memberitahu mereka bertiga tentang kerusakan pada kuali obat. Setelah Xiaoyan menyelesaikan narasinya, mereka bertiga akhirnya mengerti alasan kerusakan pada kuali ilahi Luotian. Tetua Luo juga menganggukkan kepalanya dengan kasihan. Sulit membayangkan bahwa kuali ilahi Luotian yang berada di peringkat kedua dalam daftar kuali surgawi akan terluka sedemikian rupa oleh Raja Yuan. Namun, Tetua Luo juga tahu bahwa kuali obat seperti ini dapat menyatu dengan pemiliknya. Hal terpenting tentang kualitasnya adalah pemiliknya. Jika pemiliknya cukup kuat, apalagi Raja Yuan, bahkan kaisar asal dan sekta asal tidak akan dapat menghancurkannya. Sebaliknya, jika pemiliknya lemah, seperti pemilik sebelumnya, Shutong, yang tidak memiliki cukup kekuatan dan harus menggunakan kuali ilahi Luotian sebagai perisai untuk menahan serangan kekuatan penuh dari Raja Yuan, hasilnya tentu saja tidak akan baik. Dari kelihatannya, alasan mengapa kuali ilahi Luotian masih dalam keadaan aslinya dan sebagian besar strukturnya masih utuh sebagian besar karena kekuatan Zhoutong. Luo tua melangkah maju dan menggunakan tangannya yang keriput untuk dengan lembut menggosok garis retakan kecil yang padat pada kuali obat. Akhirnya, jarinya yang keriput berhenti di bekas luka bilah yang telah menyebarkan aura bilah. Luo tua mengerutkan kening dengan saksama. Tatapannya menatap Xiaoyan saat dia perlahan membuka mulutnya dengan nada serius. Nak, kali ini kau menemukan masalah yang sulit bagiku. Bab ke-349. Di dunia spiritual ginseng, Tetua Luo dengan sungguh-sungguh menatap kuali hijau emas di depannya. Matanya yang keruh menampakkan kesungguhan yang mendalam. Setelah beberapa lama, Tetua Luo perlahan turun dari langit. Ia menatap kuali di depannya lagi dengan dalam. Setelah itu, ia berbalik menghadap Xiaoyan sambil mengerutkan kening. Hati Xiaoyan tanpa sadar menegang saat melihat Tetua Luo menampakkan ekspresi seperti itu. Alisnya yang halus dan tampan tanpa sadar bertaut. Mungkinkah bahkan Tetua Luo tidak dapat melakukan apapun terhadap Luo Tianting yang terluka parah? Tetua Luo, kuali ini, Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu. Saat berbicara, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya di balik lengan bajunya. Telapak tangannya berkeringat karena gugup. Melihat ini, Tetua Luo mengerutkan kening. Ia perlahan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dengan punggungnya menghadap Xiaoyan, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Melihat ini, napas gugup Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Matanya menunjukkan sedikit rasa kasihan. Xiaoyan mendesah tak berdaya. Dia tersenyum pahit dan mendesah dalam hatinya. Sungguh disayangkan. Yang kedua di daftar kuali surgawi, itu benar-benar dihancurkan oleh Raja Yuan. Sungguh sia-sia. Xiaoyan tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa Luo Tua akan dapat memperbaiki kuali Luotian setelah memasuki dunia roh ginseng kali ini. Tidak terduga bahwa bahkan Luo Tua telah memberikan jawaban yang mengecewakan. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya tak berdaya dan hendak menyimpan kuali Luotian yang telah dinyatakan tidak berguna ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak peduli apa, itu masih sepotong emas hijau matahari surgawi. Meskipun sedikit rusak, Xiaoyan tidak berniat membuangnya. Lagi pula, nilai barang ini tidak semudah memurnikan kuali. Nilai sepotong emas hijau matahari surgawi seukuran kepalan tangan sudah cukup untuk menggerakkan Dodi. Lagi pula, kelangkaan logam ini tidak kalah dengan besi misterius meteorit. Untungnya, tingkat kerusakan kuali ini masih sesuai dengan harapanku. Namun, saat Xiaoyan hendak menyimpan kuali di cincin penyimpanannya, Penatua Luo berbalik dan menatap Xiaoyan dengan ekspresi mengejek. Begitu Penatua Luo selesai berbicara,
Wajah Xiaoyan langsung membeku. Sesaat kemudian, senyum gembira muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah selamat dari bencana. Setelah beberapa lama, Xiaoyan menatap Penatua Luo dengan senyum pahit dan berkata, "Penatua Luo, tentu saja, Penatua Luo, daftar kuali Luo Tian, dan kuali tetua Luo Tian, dan daftar kuali Luo Tian. Dari kuali Luo Tian, peringkat kedua peringkat kuali Luo Tian daftar kuali. Dari kuali Luo Tian, akan dihancurkan Luo, karena Luo Tian Tian Luo, kuali." Tetua Luo tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Tangannya yang keriput dengan lembut membelai janggutnya saat dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi mengejek. "Haha, bocah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tempat kedua di peringkat kuali surgawi hanya untuk pertunjukan? Jika kamu ingin menghancurkan kuali Luotian dengan satu serangan, kamu harus setidaknya menjadi kaisar asal. Selain itu, pemilik kuali ini sebelumnya adalah seorang ahli dengan level yang sama dengan pemilik Aura Bila. Jika kamu ingin menghancurkan kuali, kamu harus menyingkirkan pemiliknya terlebih dahulu. Kamu juga mengatakan bahwa kuali ini diambil dari pemilik sebelumnya. Dengan kata lain, dia tidak benar-benar mati sebelum ini, dan kuali tersebut tidak dapat rusak sepenuhnya. Ini juga memberi kemungkinan bagi kuali Luotian untuk diperbaiki. Harapan kembali menyala di hati Xiaoyan ketika mendengar perkataan Tetua Luo. Karena Tetua Luo telah mengatakannya. Hanya masalah waktu sebelum kuali Luotian diperbaiki. Meskipun dia tidak tahu berapa lama penantian ini akan berlangsung. Paling tidak, Xiaoyan memiliki dasar sementara di hatinya. Setelah beberapa lama, Xiaoyan kembali sadar. Dia menatap Tetua Luo dan bertanya sambil tersenyum. "Tetua Luo, apakah kamu tahu bahan apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kuali Luotian kali ini?" Tetua Luo tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya di depan tatapan Xiaoyan yang agak terkejut ketika mendengar ini. "Nak, emas hijau matahari surgawi bukanlah bahan biasa. Itu seperti pedang Xuan berat gelap milikmu. Jika kamu ingin memperbaikinya, kamu hanya dapat mengandalkan emas hijau matahari surgawi. Kelangkaan bahan itu tidak kalah dengan besi misterius meteorit. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan." Xiaoyan mengangguk ketika mendengar ini. Dari sudut pandang tertentu, kelangkaan emas hijau matahari surgawi bahkan lebih langka daripada meteorit api logam misterius ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Penatua Luo menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia terus berbicara. "Karena itu, aku tidak berharap kamu menemukan emas hijau matahari surgawi. Selama kamu dapat mengendalikan segala jenis api surgawi di masa depan, aku jamin bahwa aku akan dapat memperbaiki kuali hingga lebih dari 90%. Lagi pula, di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat dengan sempurna menggabungkan emas hijau matahari surgawi adalah api surgawi." Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Berdasarkan kata-kata Penatua Luo, sepertinya bahkan dia tidak memiliki keyakinan 100% bahwa dia dapat sepenuhnya memperbaiki kuali. "Penatua Luo, mungkinkah kuali Luotian ini tidak dapat sepenuhnya diperbaiki?" Xiaoyan mengerutkan kening dengan erat. Ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Penatua Luo tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Dia lalu menjelaskan pada Xiaoyan, "Ini hanya karena api surgawi adalah api surgawi. Alasan mengapa aku berkata demikian adalah karena aku murni menggunakan api surgawi. Meskipun api surgawi dapat menyembuhkan semua retakan pada kuali obat, ada satu tempat yang tidak dapat diperbaiki oleh api surgawi." Setelah dia selesai berbicara, tatapan Tetua Luo beralih ke tanda bilah pisau pada kuali itu. Aura bilah pisau telah menghilang. Potongan kecil emas hijau matahari surgawi itu terpotong paksa oleh bilah pedang. Jika potongan kecil emas hijau matahari surgawi itu tidak dapat diperbaiki, tidak peduli jenis api surgawi apa yang digunakan untuk memurnikannya, itu tidak akan dapat memperbaikinya hingga puncaknya. Pada titik ini, Xiaoyan mengerti dalam hatinya. Pada akhirnya, itu karena kurangnya bahan. Xiaoyan secara alami tidak perlu khawatir tentang api surgawi. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya adalah emas hijau matahari surgawi. Bagaimanapun, bahan ini terlalu langka. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat menemukan sepotong dalam waktu singkat. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin tidak dapat menemukan jejaknya bahkan jika dia mencari di seluruh benua. Bagaimanapun, sekarang setelah dia menemukan cara untuk memperbaiki kuali Luotian, Xiaoyan tidak akan menyerah. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru untuk menemukan emas hijau matahari surgawi. Paling-paling, dia bisa mencarinya perlahan-lahan di masa depan. Yang dia butuhkan sekarang adalah cara untuk memperbaiki kuali Luotian. Setelah menenangkan dirinya,
Mata hitam pekat Xiaoyan menatap Tetua Luo. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk padanya sambil tersenyum. Yakinlah, Tetua Luo, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menemukan emas hijau matahari surgawi dan api surgawi. Ketika saatnya tiba, aku harus menyusahkan Tetua Luo untuk memperbaiki kuali Luo Tian untukku. Tetua Luo mengangkat pandangannya. Mata tuanya yang keruh melihat tekad di wajah Xiaoyan. Kilatan melintas di matanya yang dalam. Setelah diam-diam memujinya dalam hatinya, Penatua Luo tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Hahaha, bagus. Berdasarkan kepercayaan dirimu, aku akan menantikan hari ketika kamu menemukan api surgawi dan emas hijau matahari surgawi. Pada saat itu, aku tentu tidak akan bersikap sopan." Hahaha. Bersambung ke bab selanjutnya.